simple sekali. Nanti kalau ada kendala atau apapun itu bisa di grup ya diskusinya. Kalau itu secara teknis mungkin nanti direspon oleh Mas Farhan karena memang beliau dari developer. Kalau dari sisi saya ini lebih ke arah regulatory yang berhubungan interface dengan Kominfo untuk proses ini. Jadi terkait dengan proses ini pengudangan atau cancellation ini itu prinsipnya adalah triggernya dari Bapak Ibu sekalian berdasarkan informasi teman-teman project. Nah, proses pengudangan atau cancellation ini harus dipastikan benar-benar bahwa yang akan digudang atau yang di-cancel itu memang itu. Karena once sudah dirilis, itu nggak bisa di-cancel lagi. Maksudnya nggak bisa dibatalkan itu. Maksudnya di sisi ini ya, di sisi kita ke Kominfo. Jadi gerbang terakhir memang di regulatory. Kalau ini nanti kemungkinan ada tiga tahapan approval. Mungkin saya langsung share juga. Dokumentasinya bisa dilihat di ini juga, di Istara, di download. Mungkin nanti seperti yang kemarin disampaikan Mas Farhan bahwa itu ada dokumentasinya, tutorialnya ya. Tapi ini saya coba capture yang memang benar-benar terkait sama pengudangan aja. Jadi ini dokumen user guide Istara khusus untuk yang pengudangan, nanti bisa dilihat mulai halaman 3. Jadi secara workflow-nya kita bicara workflow dulu. Kalau langsung ke inti nggak ada 10 menit sudah selesai. Pertama adalah creator itu nanti Bapak Ibu, kemudian ada approval 1, approval 2, approval 3, kemudian ke Kominfo. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian ini under project B2C atau seluler istilahnya B2C, itu nanti akan di-approve sama project, kemudian di-approve lagi sama planning, dan terakhir itu regulatory, gerbangnya di regulatory. Baru dia rilis ke Kominfo. Itu secara workflow. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung diinterrupt aja, nggak ada masalah. Kemudian nah ini masalah create dokumennya. Ini dokumentasinya ya, file dokumentasinya yang bisa dibaca. Tapi nanti saya coba praktekkan. Yang pertama itu melakukan login ke Istara. Setelah melakukan login, itu masuk ke menu M-Wheeling, terus kemudian new M-Wheeling request. Nah, untuk melakukan ini semua, ada dua model pengajuan cancellation. Yang pertama secara manual satu-satu atau secara bulky upload file. Tapi kalau saran saya yang lebih baik adalah secara manual satu-satu, karena itu akan lebih simpel dan lebih mudah kalau tracing ada error atau ada ketidaksesuaian. Dari tadi menu M-Wheeling, kemudian milih new M-Wheeling request, kemudian di sini pilih action. Nah, ini mungkin di sini nanti pilih action, kemudian dari sisi action ini pilih yang cancel. Nah, waktu di cancel itu mandatory harus mengisi dua ini, AP ref number atau application number, sama request reference atau RR atau license number atau macam-macam namanya. Tapi yang jelas model kodenya seperti ini. Ini adalah identifikasi unik terkait channel link yang akan digudangkan. Nah, ini nanti informasinya ini harusnya nanti akan di-share dari teman-teman project. Untuk memverifikasinya teman-teman project. Nah, begitu sudah memasukkan ini mandatory, nggak bisa mengisi satu aja. Karena ini yang benar-benar mengunci unique number spesifik terkait channel yang akan digudangkan. Kemudian setelah ini dimasukkan, klik OK, nanti ini akan muncul di sini. Kemudian kalau udah muncul, tinggal ditekan ini aja, cancel, yang sini. Kemudian akan muncul di sini. Istilahnya kayak di load. Aplikasi akan melakukan loading data-data terkait dengan aplikasi tersebut. Itu isinya itu nama site-nya, kemudian alamatnya, koordinatnya, frekuensinya, segala macam. Nah, disinilah
Bapak-bapak melakukan verifikasi dalam artian mencek ulang bahwa oh ya benar nama site-nya yang digudangkan ini. Di sini ada, ini karena kebetulan nggak kelihatan, nanti waktu kita praktek langsung bisa kelihatan ininya. Nah di sini ada nama site-nya apa, kemudian frekuensinya berapa, frekuensinya di bagian bawah biasanya. Paling simple yang dilihat itu nama site-nya nanti di sini. Ini near end-nya, ini far end-nya, atau ini site A-nya, ini site B-nya. Kemudian ini data alamat, kemudian koordinat segala macam, dan terakhir yang di bawah itu adalah frekuensinya. Nah, kalau ini udah cocok, oh ya udah benar, tinggal langsung submit cancel-nya, submit. Udah, cukup itu aja yang dilakukan. Nah, nanti dapat notifikasi seperti ini, data shift and mail successfully. Jadi ini artinya permintaan untuk cancellation sudah berhasil di-create, kemudian masuk ke approval pertama, yaitu project. Dari project nanti di-approve, planning, di-approve lagi sama regulatory. Itu porsi dari Bapak Ibu sekalian. Jadi sampai di sini, poin 2351. Nah, yang ini approval dari project. Halo, Pak, maaf bertanya. Boleh, silakan. Berarti kan secara umum nanti kita akan dapat atau sepakatlah list-list yang akan digudangkan apa dengan project dulu, gitu ya. Ya. Terus berdasarkan list itu kami akan dapat data-data frekuensi, karena di sini ternyata ada data far end ya. Yang ini dari tim project atau mungkin dari tim planning, berdasarkan itulah kami melakukan penggudangan sesuai dengan yang Bapak jelaskan tadi, begitu ya? Betul, ya betul. Karena kan data yang akan diberikan sama teman-teman project harusnya komplit sih. Tapi nggak tahu, makanya nanti mungkin to be confirm ke Pak Agus, data yang akan di-share itu apakah data SIM-F? Harusnya sih data SIM-F biasanya. Data SIM-F itu maksudnya database yang diproduce oleh Kominfo, di mana itu memang microlink kita yang memang terregister di Kominfo, dan itu yang harus atau yang akan digudangkan. Ini contohnya mungkin data SIM-F ya. Ini yang data yang saya punya ya, tapi nggak tahu nanti Pak Agus bisa to be confirm ya. Ini contohnya data, istilahnya data SIM-F itu data yang terlihat ya. Ini dari Kominfo misalnya. Nah, ini yang dinamakan dengan tadi application ID. Kemudian ini yang dinamakan dengan request reference atau nomor SIM-F istilahnya. Makanya namanya macam-macam, tapi polanya adalah depannya ada kosongnya. Ini juga. Kemudian di sini nanti ada keterangan, ini frekuensi. Ini menandakan frekuensi. Sama, ini ada station name. Nah itu yang, ini ada station lawannya biasanya. Station lawan. Station lawannya biasanya karena ini datanya apa namanya, satu link itu 2 baris, station lawannya di bawahnya biasanya. Jadi contohnya apa? Contohnya misalnya kita ambil ya salah satu contoh, misalnya kita nanti. Dari sini ada pertanyaan dulu sebelum kita langsung masuk ke prakteknya. Kalau saya sih lebih ini ke data-datanya, karena ada possibility kekeliruan biar juga lebih cepat di kami dalam proses gitu aja sih Pak, karena ada kemungkinan data-data itu adalah data yang tidak berrelasi dengan aktivitas traffic migrasi yang kami kerjakan, gitu sih Pak. Oke. Ya itu nanti makanya nanti coba apa namanya, instruksi atau share data yang akan dilakukan oleh teman-teman project itu seperti apa, itu nanti yang silakan nanti didiskusikan. Kalau dari sisi kami, yang saya coba paparkan di sini adalah mekanisme proses untuk penggudangannya. Itu aja kan. Tinggal masalahnya nanti memang sudah dipilah atau gimana, itu mekanismenya tergantung dari teman-teman project seperti apa. Kalau memang ada, nanti kita coba sampel
siapa yang udah punya login ya, kita coba sampel, terus nanti kita kita lihat mana data yang vendor lokal nggak punya, terus kita inventarisir mana yang harus di-provide dari Indosat atau project, gitu aja. Ya, makanya itu masalah nanti share datanya nanti itu bisa didiskusikan dan bisa difilter atau dimitigasi lebih lanjut. Tapi kita bicara Excel ini dapat dari mana ya, Pak Dani? Ya, kenapa Pak? Data ini dari regulator punya ini Pak. Jadi nanti kita share kalau misalnya memang memerlukan. Karena biasanya memang gitu. Project selalu punya data ini juga. Oke, Pak. Jadi nanti di share ininya karena teman-teman project akan melakukan penggudangan itu berdasarkan ini. Oh ya, ini yang ada izinnya nih, ini yang udah nggak kepake kan dari sini. Saya yakin basicnya dari sini karena yang akan digudangkan nomor aplikasi dari Kominfo. Tinggal masalahnya dipilah, kemudian dipastikan sesuai dengan skopnya. Jadi misalnya teman-teman vendor A untuk lokasi site, bukan site ya, hati-hati, bukan site nanti Pak Agus, tapi link ya. Karena misalnya set A ke set B misalnya, itu belum tentu semuanya harus digudangkan. Tapi bisa jadi cuman ada satu link atau dua link yang digudangkan. Gitu. Kalau semuanya dihajar nanti nggak ada ISR-nya semua. Gitu. Makanya itu saya wanti-wanti ke teman-teman project bahwa itu harus benar-benar di-define sesuai. Dan ini sudah berjalan sih Pak Agus terkait dengan vendor-vendor yang ini ya prinsipal, itu kan kalau mereka melakukan swap itu kan ada dua aktivitas kan sebetulnya, pendaftaran baru dan penggudangan ISR existing, dan itu sudah berjalan, jadi harusnya sudah tahu mana yang akan model-model data yang di-share seperti apa. Itu. Nah ini contohnya, kita ambil contoh. Saya ambil contoh, misalnya ini adalah, jadi kalau kita bicara tadi, namanya application ID itu mesti unik, sama itu tadi data SIM ini unik juga. Nah ini artinya satu link atau satu channel ya, satu link dalam satu channel. Jadi misalnya karena kalau teman-teman project bicara satu link itu bisa dua channel, jadi ada dua. Karena nama site-nya sama, tapi yang berbeda adalah frekuensinya. Channel 1 sama channel 2 frekuensinya, seperti itu. Nah ini kita ambil contoh ini, misalnya. Langsung kita praktekkan. Nah, ini kita awal masuk, kita login dulu sesuai dengan usernya, kemudian passwordnya ya. Nah, ini nanti tampilan di depan. Nah, setelah itu kita lakukan adalah ini tadi yang MW-Link, kemudian MW-Link request. Dari sini, setelah itu kita masukkan ke action, cancel. Nah, tampilannya sama kan seperti yang tadi di tutorial. Nah, kita masukkan AP ref number-nya. Kita ambil ini misalnya. Kemudian nomor RR-nya. Oke, nah artinya dia ada. Datanya ada di dalam database Istara. Kita pilih cancel. Oke, nah ini dia ngeload semua datanya. Nah, data ini itu mirip sama dengan data yang di sini. Nah, kalau kita mau melakukan verifikasi, sebetulnya juga simple. Kita lihat ini nama station name-nya Kampung Rambutan sama Ceger Sipai. Kita lihat di sini. Benar nggak gitu? Ini untuk melakukan verifikasi ya. Sama frekuensinya ini. Kita lihat dulu ini. Nih, Kampung Rambutan Ceger Sipai. Oh, memang benar. Ini kan station 1, station 2. Kemudian kita lihat frekuensinya misalnya. Ini frekuensinya. Ini sekedar verifikasi. 23030. Ini sama 23030. Ini kenapa nolnya banyak? Karena ini satuannya head, sedangkan yang di sini sudah mega.
Jadi dikurangin 6 0 di belakang. Kemudian ini juga lawannya 2022, ini juga sama 2022. Nah, berarti ini udah benar nih. Sesuai. Tinggal submit. Klik. Ini saya tidak melakukan submit, kalau begitu submit berarti udah ke-create. Nah, kalau sudah hanya itu aja gitu. Sampai di situ sudah selesai pengajuan yang Bapak sampaikan. Nah, kalau mau melihat statusnya tadi pengajuannya seperti apa sih, posisinya di mana, itu kita melihatnya di sini. View emailing request. Nanti kelihatan kita sudah melakukan create pengajuan apa gitu. Itu ada nanti di sini. Di listnya. Kapan, tanggalnya kapan, kemudian nomor ininya apa. Ini contohnya. Ini kebetulan user Faisal ini sudah melakukan pada tanggal sekian, ini posisinya ini, kemudian application number-nya ini. Permintaan cancel segala macam. Nah, itu aja sih. Ada pertanyaan? Jadi kalau ini sebetulnya cukup simpel karena Bapak hanya memasukkan kemudian memverifikasi. Oh ya, data yang dimasuk nomor aplikasi yang dimasukkan karena tadi di list itu sudah sesuai dengan isinya, sesuai dengan yang yang diberikan. Udah selesai, itu aja. Jadi dengan bermodalkan database yang di Excel ini, nanti dimasukin ke websitenya dan diverifikasi kolom-kolomnya, Pak ya? Ya, yang diverifikasi itu simpelnya cuma nama site sama frekuensinya aja. Yang lainnya nggak usah dilihat, terlalu detail. Oke. Itu untuk memastikan aja bahwa oh ya benar. Takutnya kan kadang misalnya ya typo atau apa waktu copy paste geser gitu kan, menghindari itu. Tapi seharusnya sih enggak. Tapi itu istilahnya kayak antisipasi aja bahwa oh ya ini udah benar. Dan terkait dengan data yang akan di-share sebagai porsi untuk digudangkan itu yang memang harus benar-benar diverifikasi dari teman-teman project juga gitu, bahwa apa istilahnya kan rekan-rekan vendor lokal itu kan mengerjakan apa yang diberikan oleh project seperti itu. Pak, database yang di Excel kan artinya database semua frekuensi yang kita bayar ke Kominfo ya? Ya, ini update. Jadi ya? ini dinamis, datanya dinamis. Maksudnya gini, data ini dinamis, bergerak terus. Jadi kalau resminya kita melakukan update setiap 1 bulan sekali. Selama tidak, jadi kan ada yang sudah di gudang, kemudian ada yang baru, pendaftaran baru, ya data ini kan statusnya status 2 September 2020. Artinya kalau sekarang harusnya ini sudah ada perubahan, ada yang lebih banyak lagi, yang baru sudah muncul lagi, kemudian yang memang sudah di gudang akan hilang kayak gitu. Tapi most likely ini semuanya sesuai dengan snapshot per tanggal ini. Jadi nggak mungkin kalau nggak ada datanya di database ini, Pak ya? Mungkin ada, maksudnya gini, mungkin ada gini. Jadi waktu di data ini ada, masih tersedia ya misalnya, ini contohnya masih tersedia seperti ini. Tapi ternyata begitu kita masukkan di sini sudah nggak ada, itu ada kemungkinan Pak. Bisa jadi itu sudah digudangkan oleh teman-teman region, jadi keduluan digudangkan oleh teman-teman region. Nah kalau kondisinya case-nya kayak gitu ya udah ditandain aja, not found gitu. Nah itu bisa diverifikasi atau bisa disampaikan ke kami di grup aja, nanti kita bisa coba cross check lagi. Oh iya ini udah keduluan gitu ya, kalau udah keduluan ya udah di skip aja kan intinya gitu. Tapi minimal dari rekan-rekan bisa mencatat bahwa anggaplah project memberikan memberikan listnya, misalnya ada 100 link yang harus digudangkan. Ternyata begitu waktu dieksekusi, oh ada 20 link itu tidak ditemukan link aplikasinya. Jadi waktu dimasukkan di sini itu nggak muncul gitu. Nah itu berarti kita harus cross check lebih dalam apakah memang itu sudah nggak ada di list di database atau
bagaimana gitu, atau belum masuk ke database gitu. Ada dua kemungkinan. Kalau memang sudah tidak ada di database, berarti ya udah itu dianggap sudah tergudang. Pak Arif, motong dikit. Ya, siap. Kalau misalnya untuk data yang sudah tergudangkan bisa dilihat aja di menu Mwelling aktif. Kalau itu digudangin lama, Farhan, bisa jadi kan? Iya. Enggak, kalau maksudnya tidak digudangkan melalui Istara kan bisa juga. Apakah muncul di situ? Kan enggak. Kalau data yang belum dimigrasi sih seharusnya nggak muncul, tapi kalau udah dimigrasi pasti muncul. Bisa juga gitu. Bisa. Nah, itu tadi inputan dari Mas Farhan. Kalau misalnya ada data yang nggak ditemukan, itu bisa dilihat di Mwelling aktif. Sama Mwelling aktif, kemudian masukkan nomor aplikasinya atau nomor request reference-nya. Dua ini dimasukkan, kemudian di search. Contohnya ini tadi, kita balik lagi ke contoh ini. Kalau dia masih ada di sini, itu akan muncul juga. Nggak ada, Mas. Oh, ini sini. Nah, ini kan ada muncul. Kalau memang dia nggak ada, berarti itu coba ditandain aja. Kalau misalnya not found gitu ya, ditandain bahwa nomor aplikasi ini nggak ditemukan nih, gitu. Nanti bisa di report di WA group atau nanti bisa email ke saya. Nanti kita coba verifikasi apakah memang ini nggak ada atau gimana. Nah, kebetulan kalau ini kan memang ada nih listnya. Dan benar kan ini Kampung Rambutan, Cegertipai. Tuh. Atau ada lagi cara yang berikutnya adalah kita lihat di get application. Kalau get application, kalau ini tadi ini lebih ke arah ngecek di database-nya Istara atau di database-nya Indosat. Tapi kalau get application ini benar-benar langsung ngecek ke database-nya Kominfo. Iya, betul. Kita memang istilahnya gini, database Istara sama database Kominfo tidak tidak saling sinkron, tidak sinkronis, karena memang mekanismenya tidak secara mesin API yang ada itu tidak ada menu itu, sinkronis itu nggak ada. Bisa jadi di Istara ada, tapi di di Kominfo nggak ada, atau kebalikan gitu. Makanya kita nggak sinkron karena memang. Nah, untuk ngeceknya itu, kalau yang tadi di sini, menu Mwelling ini lebih ke arah database-nya Istara. Tapi kalau yang get aplikasi itu lebih ke arah kita mau melihat, ini benar-benar kita masuk ke database-nya Kominfo. Nomor aplikasi tadi. Jadi sama tadi caranya, masukkan nomor aplikasinya aja. Saya kembali. Nah, ini memang benar-benar real di Kominfo, di database. Kita ngeceknya di database. Iya, betul. Ini agak lama karena ini memang harus masuk ke, bukan agak lama ya, maksudnya perlu waktu masuk ke data mesinnya Kominfo ini. Ini langsung nge-link ke, nah ini muncul ya. Nah, ini memang data yang kita collect dari mesinnya Kominfo. Juga sama, kemudian statusnya juga semuanya ya. Nah, ini ada tulisannya granted. Artinya dia memang aktif. Tapi kalau misalnya nanti ada prelim cancel, itu bisa jadi tidak bisa digudangkan juga bisa. Tapi ini contohnya lah. Ada beberapa case kita ini aja biar teman-teman tidak bingung. Intinya itu tadi simpelnya seperti itu. Tapi begitu nanti di waktu operasional kan ada beberapa hal yang ditemukan, kita bisa share, kita bisa informasikan. Oh, kalau kayak gini nih seperti ini. Nanti lama-lama juga terbiasa, ala bisa karena biasa kan. Ya, kita coba sosialisasikan yang simpelnya dulu. Itu memang karena memang penggudangan simpel banget, nggak ada
kecil kemungkinannya di reject. Di rejectnya kecuali kalau di reject by system ya, bukan di reject oleh kita approval, tapi by sistemnya Kominfo. Kalau memang dia aplikasinya sudah nggak ada, itu baru ke reject by system. Di situ nanti ada notifikasinya enable impossible to cancel misalnya. Artinya kalau impossible to cancel itu aplikasi tersebut sudah nggak ada di servernya Kominfo. Itu bisa dicek di sini. Oh iya, nggak ada di list ini. Nah, itu kemungkinannya itu sudah di gudang atau ada anomali di sisi Kominfo. Nah, itu makanya itu case by case gitu. Tapi kalau normalnya langsung bablas. Gitu. Kalau masalah sosialisasi cukup sih Pak. Kalau memang nggak ada pertanyaan, karena memang sesimpel itu aja. Iya, sesimpel itu benar Pak. Setelah vendor submit nanti approval project lalu planning gitu Pak ya? Ya, project planning sama regulatory. Itu nggak perlu di mapping kan approvalnya ke siapa, pokoknya asal dari. Enggak. Approval itu udah semuanya pokoknya sama. Siapapun itu di approve. Kalau mau ngelihat approval itu di view emailing request ada di waiting approval from di ini data table-nya. Ini maksudnya. Nah, di sini itu mau melihat posisi pengajuannya sampai di mana. Itu. Jadi ini contohnya, dia create, modify atau ini cancel lah ya misalnya ya. Kita lihat cancel ini aja. Ini nomor transaksinya. Nah, disortir aja Pak. Disortir ya. application. Nah. Nah, ini contohnya biar nggak kelihatan banyak. Ini tanggal 28 Agustus kemarin mengajukan penggudangan. Tipe aplikasinya cancel, nomor aplikasinya ini, kemudian press reference. Nah, kemudian dilihat, ini posisinya approval di Pak Walio planning ini. Ini posisinya di planning. Dia nunggu approval dari planning gitu. Nah, ini contohnya kemarin dapat respon dari M2M, yaitu application ini impossible to cancel. Bisa jadi ini sudah nggak ada. Maksudnya sudah nggak ada di Kominfo. Ini bisa kita cek maksudnya. Contohnya kalau di sini ada nggak di listnya apa namanya embedding aktif, bisa jadi ada. Kita lihat nomor aplikasinya ini. Tuh, ini ada. Di list ini ada embedding aktif. Ini di database-nya Istara. Tapi kita coba cek. Make sure di situ. Karena kenapa ada notifikasi tadi, enable to cancel. Apakah memang sudah nggak ada di Kominfo? Nah, ini dia posisinya sudah prelim cancel. Artinya apa prelim cancel itu? Dia sudah pernah diajukan penggudangan, namun dia masih punya masa laku. Jadi kalau diajukan lagi penggudangan, dianggapnya ini udah kemarin udah ada pengajuannya gitu. Itu tadi. Tadi kan kalau tadi tulisannya granted kan, Bapak Ibu. Sekalian tadi lihat, kalau sekarang ini posisinya itu prelim cancel. Makanya pengajuan tadi yang dilakukan oleh Faisal ini di tanggal 28 Agustus itu statusnya ada nomor aplikasi sekian impossible to cancel, karena itu aja. Nah, contoh-contohnya itu nanti apa istilahnya dinamika yang akan ditemuin kayak gitu. Dinamika notifikasi yang ditemuin.
Begitu Pak Agus. Dari saya sementara sih kalau memang nggak ada pertanyaan atau nanti saya yakin nanti pertanyaan akan muncul saat sudah melakukan. Kalau sekarang mungkin oh iya gini. Itu aja sih. Dan kita welcome. Ada WA grupnya bisa di-sharing di situ kapanpun. Silakan. Oke, Pak Dani. Bapak Ibu vendor lokal ada yang mau ditanya? Atau ada yang mau nyoba? Silakan mau nyoba satu aja sampel gitu, yang udah punya ini praktek. Sudah ada nomor aplikasinya, Pak? Kalau sudah ada ya bisa dicoba sih. Nomor aplikasinya yang di Excel tadi itu kan Pak ya? Iya, enggak, maksud saya nomor aplikasi yang mau di gudang. Kalau Excel itu kan semuanya ini Pak, itu semua MWLink Indosat. Yang mau di gudang sudah ada belum? Gitu. Bukan itu yang mau di gudang. Yang mau di gudang udah ada, setnya udah ketahuan. Cuma untuk mapping set ke aplikasi number itu dari mana Pak? Nah, itu yang harus dipahami. Nggak tahu mekanisme teman-teman project biasanya seperti apa. Kalau dari sisi kami yang jelas kami punya ini adalah data MWLink aktif nih, gitu kan. Kemudian kalau memang Bapak punya list ininya, itu harus dipastikan mana sih yang mau di Mungkin nanti diskusinya dengan Bang Juang atau ini mungkin Pak Agus. Gimana mekanismenya kalau yang tadi untuk melakukan penggudangan? Bang Juang ada nih, Bang Juang? Kenapa? Enggak nih Bang Juang. Halo Bang Juang. Iya Pak. Oh ada. Ini kan mereka yang mereka tahu kan setnya ya, set tadinya. Nah itu mappingnya gimana ya ke aplikasi number ya, Bang Juang? Oke. Pak Dani ini juga ada site name Pak. Kalau dilihat dari itunya dan frekuensinya. Di Excel ini ada ya? Ada Pak. Oh berarti tinggal dicari di situ. Ya, set name sama frekuensinya berarti. Iya Pak. Misalnya ini set name-nya kita ambil sampling aja. Bang Juang nanti bisa nge-approve kan ya? Yang approval Bang Juang aja ya dari project ya? Enggak, ini flow-nya gimana ya Pak? Jadi dari vendor nginput. Nah nanti approval ke project. Setelah dia approve project ke planning. Setelah itu baru ke regulatory. Ini sama seperti ini sih, tinggal masalahnya itu tadi memverifikasi bahwa yang digudangkan benar enggak gitu aja kan. Iya. Sama halnya kayak yang flow dari vendor ini, Bang Juang, dari principal, vendor-vendor yang principal kan juga sama sih sebetulnya, nggak beda jauh. Bedanya cuman ini tadi triggernya dari vendor-vendor lokal, sedangkan kalau yang principal itu biasanya karena swap kan kondisinya. Oh ya Pak, mau tanya Pak, untuk identifikasi perangkatnya, seandainya perangkat vendor lokal melakukan penggunaan untuk Ericsson atau NEC itu bagaimana Pak ya nanti nomor transaksinya ya di Istara ya? Nomor transaksinya nggak bisa seperti itu, tapi yang ada adalah nomor Mas Firman, Mas Farhan, Mas Aan. Iya. Nanti create itu sesuai dengan nama vendornya ya. Iya betul. Nanti di tengah-tengahnya itu ada tanda nama vendornya itu. Nama vendornya, Mas. Karena kan sesuai dengan siapa yang mengeksekusi kan gitu. Iya betul. Kita nggak ngelihat lagi di dalamnya itu perangkatnya apa. Bisa jadi contohnya misalnya di daerah Jabotabek misalnya. Jabotabek itu kan ada CTI, CAE, kemudian NEC juga ada kan. Nah yang melakukan misalnya Kopin misalnya. Ya kan yang kalau di sini nanti nomor transaksinya berdasarkan nomor transaksinya Kopin. Artinya nanti filternya berdasarkan vendor lokalnya. Iya, berdasarkan nama vendor lokalnya. Vendor lokalnya, nggak bisa ngelihat lagi itu perangkatnya apa. Makanya yang di sini yang harus diperhatikan kan ini yang mau digudangin yang mana. Berarti nanti yang muncul transaksi di Istaranya itu vendor prinsipal atau vendor lokal Pak, nomor transaksinya? Vendor lokal, sesuai dengan dia sebagai
di-define sebagai grup vendor lokal apa namanya, itu nomor transaksinya itu. Oke Pak. Jadi bisa kelihatan. Takutnya kan ini juga Pak rancu dengan yang sudah dilakukan vendor prinsipal ya kan. Saya lihat ada beberapa yang vendor prinsipal melakukan pengudangan juga. Oh iya. Ya kalau itu udah teridentifikasi dari awal. Jadi kalau vendor prinsipal kan nanti transaction ID-nya itu selalu ada info bahwa yang create itu misalnya CTE, misalnya NEC, kan mesti NEC muncul di transaction ID-nya. Atau teman-teman region kan juga muncul sebagai region kan. Ini contohnya tadi si Faisal tuh. Nomor transaksinya kan beda nomor Faisal. Iya, INT. Ya. Iya, kalau regional INT. INT ya, regional region INT ya. Nah, itu. Jadi identifikasinya dari itu sih. Oh, oke, siap, Pak. Jadi bisa difilter gitu. Oh, ini apa namanya inputan atau ini triggernya dari mana gitu. Ya udah dilihat aja nanti kan. Makanya kenapa diperlukan user sama grouping user kemarin yang diminta dari Mas Farhan kan karena itu. Nah, ini kan INT, dia lokasinya di mana itu kan kelihatan nanti kan? Iya, betul. Tuh. INT ini berarti dari region nih. Karena kebetulan Faisal kan teman region. Usernya aja saya pinjam. Oke Pak, noted Pak. Noted ya. Oke, ya udah makanya nanti dicoba dipastikan aja Mas. Bang Juang sama Pak Agus terkait sama masalah eksekusinya itu tadi, jangan sampai salah aja. Kalau salah fatal soalnya. Udah di gudang habis itu ternyata hitung seharusnya nggak di gudang, kemudian di daftar kena jarak lagi karena itu aplikasi lama kan. Silakan ntar. Aja. Untuk batch pertama ini kemarin saya udah kirim yang udah dismantle, jadi udah pasti Pak. Ya makanya cuman dikirimnya kan waktu itu mesti site ID Pak, harus dipastikan kan itu frekuensinya sama ininya. Iya. Untuk memudahkan mappingnya, karena kalau site ID saya bilang di site ID yang sama itu nggak semua kan harusnya di dismantle. Aja harus sepasang kan site near end far end-nya, site A site B channelnya berapa gitu, itu kan yang harus dipastikan. Oke. Pokoknya kalau terkait masalah pengajuannya teknisnya seperti apa bisa didiskusikan, terkait datanya yang mana yang harus digudangkan. Nah itu nanti teman-teman bisa diskusinya lebih detailnya ke teman-teman project, ke Pak Agus atau ke Pak Bang Juang. Itu sih rekan-rekan vendor lokal semuanya. Oke. Ada pertanyaan nggak teman-teman vendor lokal? Udah pada paham, nangkap semua atau gimana? Ada yang nanya nih. Antara bagus. Ini. Ya udah, nanti dicoba kan baru tahu. Halo bagus. Ya loh. Paling dari kita butuh database buat nomor aplikasinya itu Pak. Iya yang Excel tadi ya. Untuk input pertama kali kan maksudnya lewat situ dulu kan. Iya. Paling kita butuh data itu aja sih. Kalau untuk masuknya seperti tadi yang udah dijabarin udah. Iya. Sepertinya ini kok nggak terlalu susah, simple. Iya. Kelihatannya simple sih, tapi nggak tahu nanti pas nyoba ya. Nah, kalau saya bilang itu yang lebih heavy, itu yang masalah datanya tadi Pak. Jadi itu kalau sudah datanya udah firm, nomor aplikasinya X gitu ya, itu berarti ya udah tinggal masukin aja. Nanti masalah kebiasaan kan ya, pertama kok gini, nanti lama-lama udah bisa ya udah lancar aja. Tapi untuk memastikan datanya itu biar nggak salah aja, itu yang tahap pertama yang memang mungkin 50%-nya di situ, lebih dari 50%-nya di situ. Memastikan bahwa data yang akan itu memang itu sesuai, nggak salah. Oke, dari saya cukup. Mungkin Mas Aan mau nambahkan atau ini, silakan. Dari saya cukup juga sih Pak.
Oke, kalau nggak ada yang ditanya lagi, jadi udah lengkap ya. Guidance-nya udah ada, dokumennya, terus juga untuk ini udah saya rekam juga. Kalau mau dilihat lagi nanti videonya bisa. Ini nanti mau di-share, bisa saya share di Teams juga ini. Ini yang udah saya cut sih, cuman beberapa halaman. Aja nanti, Pak. Ya, saya share di sini. Jadi nanti yang dilihat cuman sampai halaman 2 halaman kalau nggak salah. Itu aja. Sampai data cancel ini. Yang perlu diperhatikan. Nah, ini yang 1, 2, 3, 4 halaman nah, yang dilihat. Vendor lokal ada komen atau pertanyaan sebelum saya tutup? Pak Agus, kalau mau urus akun lagi di grup aja ya, Pak Agus? Iya, di grup aja. Maksudnya mau nambah? Soalnya ada beberapa email yang mati kayaknya, yang sebelum request saya juga datanya juga hilang. Secara ini. Oh, Mas Farhan nanti bisa dibantu ya? Kalau Siap. Ke Mas Farhan aja ya? Baik. ya, langsung ke Mas Farhan di grup aja bisa. Jadi udah lengkap, guidance-nya nanti di-share, terus video bisa ditonton lagi nanti rekamannya. Terus juga kalau mau detail diskusi udah ada WAG juga. Jadi kita harap diproses ya Bapak Ibu vendor lokal supaya bisa cepat melakukan ini penagihan invoicing. Dokumen juga sudah saya share di chat ya. Ini sudah ada. Silakan kalau mau diambil. Oh, yang Excel tadi Pak ya? Bukan, yang ini. Oh, yang Excel gede banget Pak. Yang Excel gede banget itu Pak. Itu sekitar berapa ya? 60-an kali ya. Waduh, 30-60. Nah, kalau yang Excel itu nanti makanya mekanismenya aja nanti Pak. Kan nggak semuanya yang akan dikasih kan, masing-masing vendor lokal kan beda-beda kan, skupnya, regionnya. Bisa difilter berdasarkan region nggak? Berdasarkan wilayah juga bisa. Tapi ini hampir ya, mereka rata-rata hampir semua region. Kalau nggak di link mungkin Bang Juang bisa share ya nanti, atau nanti saya juga bisa share itunya, link ininya, apa istilahnya? Link address-nya. Karena biasanya saya nge-share-nya juga berdasarkan link address. Nah, tinggal masalahnya mekanisme biasanya kayak dengan vendor prinsipal itu seperti apa? Apakah memang datanya kita open semuanya atau sesuai dengan ini? Ya, itu tergantung mekanismenya. Teman-teman project biasanya seperti apa? Kalau dari kami biasanya kita sampaikan data sesuai dengan data yang ada itu ke teman-teman project. Jadi kita tahunya dari kita opennya ke teman-teman project, sedangkan teman-teman project ke rekan-rekan vendor yang lainnya, baik yang prinsipal maupun lokal, mekanismenya seperti apa itu silahkan sesuai kebijakan dari ya. Gitu. Oke. Bang Juang nanti dibantu ya ininya untuk ngefilternya, ngedistribusin dokumennya. Linknya nanti saya kirim Pak. Harganya mungkin kalau yang 60 sekitar 60 giga atau mega tadi Pak Dani. Gedean itu. Ntar difilter dulu aja sesuai kebutuhan. Oke, kalau nggak ada lagi mungkin cukup di sini aja. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Dani, Mas Farhan atas ininya presentasinya.
Nanti kalau ada yang perlu diskusikan lagi, kita diskusi di WAG ya. Ya, siap, Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih.